Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok yang akan membahas tentang konstitusi dengan beranggota 11 orang. Yang pertama Hasan Asyari, Desi Yuniwardani, dan Rizky Rahmatul Azizi, Rianto, Baik Sajana Ulfa, Rofiah Suari, Ali Aldi, Muhammad Khairul Watomi, lalu Indra Wirasandi, dan Daeng Muzakir. Dan kebetulan pada siang hari ini saya selaku sebagai dosen dan teman-teman yang hadir di sini sebagai mahasiswa. Ya, kita mulai saja pokok pembahasan tentang konstitusi. Apa yang perlu kita pertanyakan tentang konstitusi itu? Yang pertama, apa itu konstitusi? Bagaimana sifat dan fungsi konstitusi dan apa kedudukan konstitusi? Nah, bisa kita jelaskan, mohon perhatiannya. Nah, pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari kata konstituan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belandanya konstituante, yang berarti membentuk, menyusun, dan menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan undang-undang dasar. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan atau badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Ya, pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, Koernimanto Suetopawiro. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin "tisme" yang berarti bersama dengan, dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama. Yang kedua, dari pendapat Lassalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala negara, angkatan perang, atau partai politik. Selanjutnya dari pengertian Hermann Heller, konstitusi merupakan arti luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis politis. Sifat dan fungsi konstitusi. Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel atau luas, dan rigid atau kaku. Yang pertama, konstitusi negara memiliki sifat fleksibel yang artinya luas. Apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan zaman, dinamika masyarakat. Yang kedua, sedangkan konstitusi negara dikatakan rigid, kaku apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun. Ini kita masuk kepada materi fungsi konstitusi ya. Mohon perhatiannya saudara-saudara sekalian. Ya. Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kuasa pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena, dan juga menjamin hak-hak asasi warga negara. Fungsi konstitusi menurut Jimmy Asiquit tahun 2002. Pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Yang ketiga, fungsi pengaturan hubungan kekuasaan antara lembaga negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggara kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli dalam demokrasi adalah rakyat kepada organ negara dan lain-lain. Ini yang terakhir ya, kedudukan konstitusi. Ini pokoknya ya. Konstitusi mempunyai kedudukan resmi atau formal, yaitu hukum dasar dan hukum tinggi. Yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar. Yang dalam artian, konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar karena berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Yang kedua, konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi lazimnya juga diberikan kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silakan. Kayaknya saya akan bertanya Silakan catat. lebih awal. Oh ya, silakan. Untuk membuka
materinya. Baik, terima kasih Pak dosen Ya, untuk waktunya. Yang akan saya tanyakan di sini yang pertama adalah tujuan dibentuknya konstitusi. Untuk yang kedua, sebutkan 3 fungsi adanya konstitusi. ya mungkin ada yang bertanya yang lain. Ya, Kita membuat 2 sesi pertanyaan ya. Silakan. baik, cuma itu saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman-teman. Ya, saya juga ingin mau bertanya. Ya, silakan. Pertanyaannya, Undang-Undang Dasar Negara 1945 juga mempunyai fungsi dan perubahan sebagai alat kontrol yang berarti. Oh ya, berarti itu pertanyaannya berarti Ya, dijelaskan. Terima kasih. Jadi saya jawab dulu dari saudara Opi. Pertanyaan dua tadi pertanyaannya ya? Ya, saya ada 2 pertanyaan. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, tujuan dibentuknya suatu konstitusi dalam suatu negara adalah memberikan batasan atau pengawasan terhadap kuasa pemerintah. Yang kedua, kalau 3 fungsi adanya konstitusi, yang pertama sebagai piagam atau akta kelahiran sebuah negara, itu yang pertama. Yang kedua sebagai pembatas kuasa negara. Yang ketiga sebagai simbol yang membedakan suatu negara dengan negara lain. Apakah Abang puas? Ya, saya rasa cukup karena waktu yang begitu mepet. Silakan dilanjutkan ke teman-teman yang lain untuk bertanya. Siap. Ini kebetulan saya jawab dulu jawaban dari Lamidra ya. Tentang Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi perubahan sebagai alat kontrol yang berarti, gitu ya. Dengan jawaban alat pengecek atau norma hukum yang lebih rendah sesuai tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana Pak Indra? Ya, siap. Siap. Ya, dari berakhirnya pertanyaan dari teman-teman kita yang tadi, pula dengan presentasi kita pada siang hari ini, maka kami ucapkan terima kasih. Kayaknya ada pertanyaan lagi. Oh, ada pertanyaan lagi. Ya, Kalau silakan saya. Pertanyaan terakhir kayaknya yang jadi penutup ya. Oh, silakan. Suatu negara merupakan pengertian dari konstitusi. Coba kita ingin jawabannya dalam arti luas. Ya, yang terakhir sekali pertanyaannya, mengapa harus ada konstitusi di Indonesia? Saya bertanya ini untuk sebagai penutup saja ya, sebagai wawasan bagi teman-teman yang lain gitu. Dan sebagai pembelajaran bagi kita semua. Coba. Ya, tunggu dulu ya, soalnya masih dalam proses. Kita kan seperti apa, presentasi yang kan perlu begitu juga untuk jawabannya karena tidak lengkap di lokalnya. Yang pertama fungsinya itu bisa saya jawab ya. Silakan. Fungsinya itu adalah pembatasan kuasa negara. Itu fungsi pertama. Yang kedua, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Sedangkan fungsi yang ketiga, hubungan kekuasaan antar lembaga negara dan warga negara. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab ya, begitu ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan. Kalau tidak ada, silakan kita tutup aja ya. Mungkin Pak Jiji mau bertanya, silakan untuk ada tambahan jawaban atau gimana? Kayaknya cukup. Cukup. Silakan Pak dosen ditutup saja. Ya, sekian materi konstitusi pada siang hari ini. Kurang lebihnya kelompok kita Pak dosen mohon maaf ya. Lebihnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak dosen, ada tambahan sedikit. Oh ya, silakan. Bagi teman-teman yang tidak bisa hadir karena terhalang oleh hujan, ada dengan kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, jadinya mohon izin untuk tidak hadir sama kita. Jadinya kita mohon kepada Pak Dekan untuk permaklumannya gitu Pak. Terima kasih banyak. Ya, oke.
Silakan.